Tadi sudah tanya sama Komisi 11, sekarang kita tanya sama Komisi 7. Pak Edi, silakan. Ya, saya mungkin melihatnya begini awal. Adanya mobilitas, adanya lalu lintas, interaksi masyarakat itu melahirkan kegiatan ekonomi. Kalau itu tidak terjadi, kegiatan ekonomi mandek, pasti stop gitu. Nah, itu yang berbahaya. Sehingga kalau sampai tidak ada penanganan terhadap pandemi ini, sebagaimana disampaikan oleh kedua narasumber sebelumnya, saya kira kita berempat semuanya sepakat tidak mungkin berjalan program-program dan stimulus ekonomi yang diajukan. Jadi ini prasyarat utama untuk kemudian kita mulai menggulirkan program ekonomi dan program itu bisa berhasil. Itu prasyarat utama adalah pertama kita harus redam dulu pandemi ini. Flattening the curve itu yang harus dilakukan. Dan saya kira PSBB itu merupakan salah satu upaya yang pertama dilakukan agar kita bisa meredam pandemi yang sekarang sedang melanda negeri ini. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita bicara dari aspek ekonomi, ya sekarang ini yang harus dilakukan, yang paling penting dilakukan adalah jangan sampai kegiatan usaha itu berhenti. Kalau kegiatan usaha berhenti, dunia usaha tidak bergerak, itu artinya apa? Itu artinya mesin ekonomi kita berhenti, mati. Nah, kalau mesin ekonomi mati, untuk menghidupkannya kembali itu akan sulit nanti pada saat recovery terjadi. Nah, dan oleh karena itu yang paling perlu dan penting dicegah itu satu adalah PHK massal, kedua kepailitan, kebangkrutan. Nah, ini akan jadi permasalahan kedua. Dan sekarang kita lihat sudah banyak sekali laporan yang kami terima dari Kementerian Tenaga Kerja. Itu sudah 300.000 warga yang sekarang ini tidak di PHK tetapi sudah dirumahkan, sudah diminta dibayar setengah gajinya, 10% dari itu di PHK. Dan banyak di antara mereka sekarang sudah kembali ke kampung mudik. Jadi mudiknya awal, yang biasanya mudik bawa uang sekarang nggak bawa apa-apa. Justru menjadi beban di kampung. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian. Berikutnya saya kira juga dari aspek ekonomi sekarang kita harus perhatikan sektor-sektor mana yang akan terdampak paling buruk. Ya, yang kita lihat dari awal itu mungkin sektor konstruksi, pariwisata, penerbangan, hotel, ya itu sangat terdampak. Sekarang ini kita lihat di seluruh dunia penerbangan itu paling buruk kinerjanya. Sekarang kesulitan dunia penerbangan apa? Untuk mencari tempat parkir pesawat-pesawatnya. Karena apa? Pesawatnya tidak bisa terbang. Gitu. Begitu pula di sektor migas yang juga terdampak karena demand-nya rendah. Sektor migas sekarang kesulitannya adalah bagaimana produksi crude oil itu sekarang disimpan karena tempat penyimpanannya sudah boleh dikatakan hampir mencapai batasan maksimal. Jadi nggak ada tempat penyimpanan lagi. Nah, ini karena ekonominya tidak bergerak. Nah, oleh karena itu ya itu harus diperhatikan. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, kalau sektor real memburuk, yang memberikan uang pinjaman ke sektor real itu juga harus diperhatikan karena mereka juga akan terdampak. Dalam hal ini sektor perbankan. Kalau kita lihat saja sebelum pandemi ini merebak, ini sektor perbankan dalam hal ini BUMN ya, bank-bank BUMN memberikan pinjaman kepada sektor-sektor proyek-proyek infrastruktur yang keekonomiannya rendah. Ya, dan kita lihat itu sekarang bisa terlihat bahwa proyek tol Trans Jawa itu di saat-saat yang tidak yang puncak dalam misalnya weekend, hari libur, itu saja tingkat trafiknya itu rendah. Bandara Kertajati misalnya, itu boleh dikatakan ya sekarang sebagai sebuah proyek yang nyaris terbengkalai. Nah, apalagi dalam kondisi seperti ini, masyarakat tidak bergerak, tidak mau berpergian. Nah, ini kita harus pikirkan. Jadi ke depannya saya lihat yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa kualitas aset dari perbankan akan memburuk. Dan dengan turunnya tingkat suku bunga perbankan ke depannya, itu net interest margin perbankan juga akan semakin mengecil. Jadi kesulitannya saya lihat di depan mata itu besar sekali. Meskipun ya dengan adanya stimulus ya, program stimulus ini ya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ya ada program stimulus yang tadi sampaikan di sektor ekonomi, baik itu insentif perpajakan maupun program pemulihan ekonomi. Tapi program pemulihan ekonomi harus hati-hati dijalankannya. Karena apa? Kita punya pengalaman di masa lalu yang pengalamannya kelam ya, di mana ya program pemulihan ekonomi itu dipakai untuk membail out perusahaan-perusahaan dan perbankan-perbankan yang bermasalah. Itu tidak boleh terjadi ke depannya. Susah juga kalau kita ternyata punya pengalaman buruk dan juga mimpi buruk